11060277. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Media Pembelajaran Biologi dengan dosen pembimbing Ibu Aryani Dwi Kesuma Wardani, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan prinsip-prinsip pemanfaatan media pembelajaran. Salah satu ciri media pembelajaran adalah bahwa media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Sebagian media dapat mengolah pesan dan respon siswa, sehingga media itu sering disebut media interaktif. Pesan dan informasi yang dibawa oleh media bisa berupa pesan yang sederhana dan bisa pula pesan yang amat kompleks. Akan tetapi, yang terpenting adalah media itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan belajar dan kemampuan siswa, serta siswa dapat aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu dirancang dan dikembangkan lingkungan belajar yang interaktif yang dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan belajar perorangan dengan menyiapkan kegiatan pembelajaran dengan medianya yang efektif guna menjamin terjadinya pembelajaran. Prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa belajar dalam upaya memahami materi pelajaran. Dengan demikian, penggunaan media harus dipandang dari sudut kebutuhan siswa. Ada 9 prinsip media pembelajaran, yaitu yang pertama, tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Yang kedua, penggunaan media harus didasarkan dapat pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar. Yang kelima, penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mempreview media yang akan dipakai. Yang keenam, penggunaan media harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif peserta. Yang ketujuh, media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Yang kedelapan, aneka ragam media. Yang terakhir, kepraktisan dan ketersediaan media. Nah, penggunaan media ini juga harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Penggunaan media harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan seperti belajar klasikal, belajar dalam kelompok kecil, belajar secara individual, atau belajar mandiri. Penggunaan media harus disertai persiapan yang cukup seperti mereview media yang akan dipakai, mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan di ruang kelas. Dengan cara ini, pemanfaatan media diharapkan tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan mengurangi waktu belajar. Nah, secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran ini adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan kepada siswa. Sedangkan secara khusus, media pembelajaran digunakan dengan tujuan yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan siswa dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang keempat, untuk mewujudkan situasi belajar yang lebih efektif. Dan yang terakhir, untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Media pembelajaran ini adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar.
ada prinsip media pembelajarannya, di antaranya yaitu tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Penggunaan media harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Penggunaan media pembelajaran harus mempertimbangkan kecocokan ciri media dengan karakteristik materi pelajaran yang disajikan. Penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.